Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar nih? Sehat-sehat ya. Semoga urusan teman-teman semua selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Oh iya, sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bersedia menonton video aku ini. Semoga kalian betah nonton videonya sampai akhir ya. Di videoku kali ini aku mau ngisi dulu kulkas teman-teman, karena kemarin aku udah semingguan ada di Sumedang dan kulkas aku udah mulai kosong. Akhirnya aku dianterin suami aku untuk belanja ke pasar. Ini aku tepatnya ada di Pasar Ciroyom yang ada di Kota Bandung. Pasar Ciroyom ini sendiri udah cukup terkenal di Bandung, bahkan mungkin bisa dibilang terkenal karena memang Pasar Ciroyom ini harganya murah-murah dan juga biasanya yang penjual-penjual keliling atau penjual-penjual warung sayur itu belinya di sini. Aku sendiri biasanya ke Pasar Ciroyom sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tergantung Pak suami longgarnya atau ada waktunya kapan. Kalau ke Pasar Ciroyom sebenarnya aku lebih fokus untuk belanja bumbu-bumbu, terus juga daging-daging dan juga bumbu-bumbu basah kayak bawang merah, bawang putih gitu. Karena kalau untuk sayuran sendiri aku lebih sering beli di warung sayur dekat rumah aku, karena kalau misalnya aku nyetok sayuran takutnya nanti nggak tahan lama gitu. Masya Allah banget teman-teman, ini aku belanja bareng si bayi. Si bayi itu sebenarnya tadi tidur di jalan, tapi pas nyampe dia bangun. Nah ini aku lagi beli ayam dan juga ini aku mau ke pasar ikannya teman-teman. Walaupun dari rumah aku untuk ke Pasar Ciroyom ini sekitar ngabisin setengah jaman, tapi aku tetap senang ke Pasar Ciroyom teman-teman, karena memang di pasar ini tuh daging-daging, terus ikan dan sayur yang lainnya pun selalu fresh tiap hari. Ini aku sebenarnya masih bingung mau beli ikan apa, tapi ternyata setelah aku pikir-pikir aku masih punya ikan yang waktu itu aku bawa dari Sumedang. Akhirnya ini aku cuman beli udang doang setengah kilo. Ini tuh setengah kilonya cuman 30.000 teman-teman. Nah biasanya untuk ukuran yang aku beli ini kan cukup besar. Nah di toko sayur ini kurang lebih harganya sekitar 80 sampai 90.000 untuk sekilo. Sedangkan kalau kita ke Ciroyom ini cuman 60.000 sekilonya. Entah kenapa kalau udah ke pasar gini rasanya mood itu bagus banget. Bahkan aku tuh seneng banget, suami aku aja tahu banget kalau aku udah diajak pasar kayak gini langsung sumringah banget. Ini juga aku beli bumbu-bumbu kayak salam, sereh, laja dan lain-lain. Ini tuh cukup beli 1.000-an atau 2.000-an aja udah banyak banget teman-teman. Nah kalau suami aku sendiri, suami aku beli buah, dia beli buah lengkeng, beli buah manggis dan lain-lain. Untuk ke Pasar Ciroyom sendiri aku udah punya langganan daging, juga langganan bumbu-bumbu. Jadi kalau misalnya ke Pasar Ciroyom aku nggak pernah lama, karena memang aku udah tahu aku mau kemana. Singkatnya ini aku langsung pulang dan langsung aku bukain belanjaan, karena memang kalau misalnya dibesokin takutnya bau ya teman-teman. Apalagi ini aku beli daging udang dan juga daging ayam. Masya Allah banget teman-teman, ini budget 200 ribuan doang tapi udah bisa dapet sebanyak ini. Ini tuh aku bener-bener banyak banget teman-teman belinya. Untuk bumbu-bumbunya ini tuh aku beli bawang merah, beli bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, sereh, daun jeruk, jeruk nipis, bawang daun, cabai merah, cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Aku juga beli cikur. Aku juga beli sedikit sayur yang bisa aku makan segera, yaitu wortel, juga ada sawi putih, dan aku juga beli kentang dan jagung. Untuk kentangnya ini aku beli 2 kilo dan jagungnya juga aku beli 2 kilo. Kenapa aku beli banyak? Karena untuk kentangnya nanti pengen aku bikin untuk di frozen gitu, dan jagungnya karena memang suami aku suka jagung rebus teman-teman. Untuk bumbu penyedapnya juga aku beli banyak. Aku beli 1 renceng kaldu jamur, aku beli minyak wijen, aku beli 1 renceng ladaku, 1 renceng masako ayam. Aku juga beli untuk mie ayam dan juga pangsit, saus tomat, saus cabai dan juga maizena.
Dan untuk dagingnya ini aku beli daging paha filet, ini aku beli setengah kilo, dan juga aku beli dada ayam, ini aku beli dada ayamnya 1 kilo, dan juga beli ceker ayam. Nah nanti tuh kalau misalnya kalian pengen tahu rincian harganya bakal aku simpen di deskripsi box ya teman-teman. Barangkali kalian juga mau tahu kisaran harga pasar sekarang, ataupun kalian juga ada di daerah Bandung dan pengen tahu kisaran harga ciroyom. Oh iya, tapi tiap hari itu kadang bisa berubah-ubah ya harganya, nggak selalu sama karena aku juga tiap belanja nggak selalu sama. Habis itu ini aku lanjut beresin aja belanjaan aku yang tadi. Ini tuh aku turunin wadah bumbu-bumbu biar aku mau tatain gitu teman-teman. Siapa nih yang kayak aku kalau abis belanja gini rasanya seneng banget, mood tuh bener-bener naik karena aku tuh seneng banget lihat dapur aku keisi. Dan aku juga kalau misalnya nanti masak lihat dapur keisi tuh rasanya bener-bener happy banget. Kalau untuk bumbu-bumbu kering kayak kaldu jamur, ladaku, dan lain-lain, juga bumbu-bumbu dasar, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain itu aku selalu stok untuk 1 bulan. Karena memang kalau ke Ciroyom ini lumayan ya teman-teman, bisa menghemat. Dan nanti kalau misalnya aku belanja mingguan itu gak belanja banyak, tapi cukup belanja-belanja kayak sayur kayak gitunya aja. Kalau habis belanja ke Ciroyom gini bener-bener aku merasa puas banget karena dengan budget 200 ribuan aku udah bisa dapet sebanyak ini. Jadi aku juga bisa menghemat untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Siapa nih teman-teman semua yang ada di daerah Bandung dan suka juga untuk belanja ke pasar Ciroyom? Kita samaan nih. Alhamdulillahirobbilalamin, ini bumbu keringnya udah selesai aku tata. Lanjut aku simpen lagi ke tempatnya yang tadi. Habis itu lanjut ini mau aku tatain bawang merah, bawang putih. Sekalian aku bersihin wadah bawang merah, bawang putih ini karena memang ini udah aku tinggalin selama 1 minggu. Jadi lumayan banyak yang kering. Akhirnya ini harus aku pilih-pilihin lagi dulu. Nah ini tuh aku pilihin yang masih bagus teman-teman, biar gak kesatuin sama yang udah kering atau udah busuk. Karena kalau misalnya kita satuin takutnya yang masih bagusnya ini ikut-ikutan busuk gitu. Setelah aku lihat ternyata stok bawang merah aku masih lumayan banyak ya teman-teman. Padahal tadi di pasar Ciroyom aku beli setengah kilo karena aku kira bawang merah aku udah habis, tapi ternyata masih lumayan banyak. Nah untuk yang kering-kering kayak gini dan juga sampah-sampahnya ini lanjut aku buang aja karena memang udah gak kepake ya teman-teman. Habis itu ini lanjut aku tatain lagi ke wadah yang tadi untuk bawang merah, bawang putih, juga bumbu-bumbu yang lainnya. Untuk bawang merah ini biasanya kalau di warung-warung 1/4 harganya 10.000, tapi kalau misalnya di Ciroyom itu 1/4 harganya cuma 7.500. Jadi ini aku beli setengah kilo harganya cuma 15.000 aja. Lumayan banget ya teman-teman, bisa menghemat dan juga bisa bikin mood aku naik karena aku tuh seneng banget untuk ke pasar Ciroyom. Nah untuk lengkuas, jahe, kunyit, sereh, dan lain-lain itu aku cuman beli sekitar 1.000 sampai 2.000 ya teman-teman. Jadi walaupun cuman 1.000 sampai 2.000 ini tuh udah dapetnya banyak. Alhamdulillah ini bawang-bawangan juga udah beres. Lanjut aku mau beresin yang lain. Nah ini karena suami aku minta aku rebusin dulu jagung, akhirnya aku rebusin dulu jagung teman-teman. Ini tuh jagungnya masih fresh banget, pas aku beli itu baru banget dikupasin, jadi masih bener-bener manis kalau jagung yang kayak gini. Habis itu ini lanjut mau aku rapihin si stroberi. Percaya nggak teman-teman, satu kotak ini tuh cuman 10.000. Stroberinya ini besar-besar dan juga seger-seger ya, nggak busuk-busuk teman-teman, karena memang ini selalu fresh dan masya Allah banget murah. Ini cuman 10.000 doang satu kotak gini.
Untuk wadah stroberinya sendiri ini aku manfaatin untuk ngewadahin cengek dan juga cabe ya teman-teman. Karena lumayan, jadi bisa aku simpan di kulkas dengan rapih si cabe-cabenya ini. Masya Allah banget, karena memang di Ciroyom itu selalu fresh. Jadi seneng banget ya teman-teman, bisa dilihatnya kayak gini bener-bener fresh gitu. Nah, untuk cengek sendiri aku nggak suka cuci dulu pas aku mau masukin kulkas. Jadi aku cucinya pas aku mau masak aja. Soalnya kalau misalnya aku langsung cuci semua, takutnya lebih cepet busuk ya teman-teman. Soalnya ini kan cabenya dari pasarnya udah kering gitu, jadi bisa lebih tahan lama. Untuk sayur-sayur aku simpen di bawah dan yang lain-lainnya aku tatain di kulkas. Sebenarnya ini tuh aku udah ngantuk banget. Ini udah jam 11 malam, tapi karena nanggung ya teman-teman, jadinya aku lanjutin aja untuk beres-beresnya. Oh iya, itu yang aku simpen kulkas freezer itu adalah sereh sama daun jeruk, karena itu biar lebih tahan lama ya teman-teman. Ini lanjut aku cuci-cuciin daging-daging yang tadi udah aku beli. Untuk udangnya ini cuman aku lepasin aja kepalanya karena biar nanti masih fresh gitu, jadi nggak aku lepasin si bagian kulitnya. Untuk kepala udangnya sendiri ini nggak aku buang karena ini bisa untuk jadi penyedap. Nanti bakal aku kasih tahu caranya gimana, jadi tungguin video aku tentang kepala udang ya teman-teman. Lanjut, ini aku bersihin si ceker. Ceker ini aku beli setengah kilo teman-teman. Setengah kilonya ini cuman 10.000 ya, sebanyak ini. Aku juga beli filet paha, ini tuh harganya 22.000 untuk setengah kilo ya teman-teman. Rencananya ini mau aku bikin dimsum. Dan aku juga beli ayam. Ini ayamnya alhamdulillah udah mulai turun lagi. Kalau kemarin-kemarin harganya di 40 ribuan, kurang lebih sekarang di 38.000. Nah, ini tuh aku masukin freezernya pakai plastik teman-teman. Soalnya kalau pakai wadah nggak akan muat, karena di freezer aku masih banyak daging sapi yang belum keolah teman-teman. Daging sapinya ini sisa dari kurban kemarin. Alhamdulillahirobbil alamin, ini udah beres. Lanjut aku mau rapihin yang berserakan di bawah ini, dan juga aku langsung sapuin teman-teman. Pokoknya karena ini aku udah ngantuk, aku bener-bener udah nggak fokus. Yang penting ini dapur udah kelihatannya lumayan rapih aja dulu, biar besok pagi aku nggak kerjanya terlalu banyak. Nah, sebenarnya tadinya aku pengen nyuci piring sekarang, cuman karena udah malam dan akunya udah capek juga, akhirnya ini aku besokin aja untuk nyuci piringnya. Buat teman-teman semua, makasih banyak udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa dibantu like, comment, share, and subscribe. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.